Nah, sekarang faktanya kalau rakyat Indonesia itu sudah tidak mencintai, sudah tidak menyayangi para habaib, ya harusnya habaib itu mencopot gelarnya sebagai habib dan kembali menjadi rakyat biasa. Sebutan habib itu sebenarnya bukan sebutan untuk dzurriyyah Nabi ya, tapi sebutan habib itu artinya kan orang yang dicintai atau orang yang dikasihi. Jadi jika ada seseorang itu mempunyai kemuliaan, mempunyai kelebihan, baik dalam hal ilmu, dalam hal akhlak maupun hal lainnya, itu pantas disebut sebagai Al-Habib. Jadi Al-Habib itu bukan sebutan untuk dzurriyyah Nabi. Kalau sebutan untuk dzurriyyah Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif. Itu sudah jelas ya. Tapi kalau di Indonesia itu kenapa? Kok sebutan Habib itu diidentikan sebutan untuk dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi? Yaitu mungkin karena memang selama ini para habaib itu kan sering keluar-keluar di media sosial maupun di ceramah-ceramah kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Katanya dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Tapi faktanya setelah adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, semua itu terbantahkan. Ternyata berdasar kitab nasab bahwa habaib itu tidak tersambung atau terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi. Banyak sekali data atau fakta atau dalil yang menyatakan hal tersebut. Belum lagi kalau soal tes DNA ya. Menurut para pakar tes DNA, itu haplogrupnya para habib itu adalah G. Yang artinya, kalau misalkan haplogrupnya itu G, itu otomatis tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Sebab haplogrup yang nyambung ke Kanjeng Nabi itu adalah J1. Kemudian kalau haplogrup G, ini nyambungnya kemana? Ya banyak yang mengatakan ini nyambungnya itu ke Yahudi. Jadi kan jauh sekali ya. Yahudi pun bukan Yahudi yang asli ya. Jadi Yahudi yang ke-13. Ini kan sangat aneh ya. Tapi ini ada sebuah video dari Pak Taufik Assegaf ya. Jadi dia itu masih menganggap Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Ya mungkin karena dia seorang Habib sehingga ya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar percaya kepada para habaib. Mungkin seperti itu maksudnya. Tapi kita simak dulu videonya. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Jadi sudah jelas bahwa al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habib warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi itu adalah ulama, bukan habib. Kan seperti itu. Jadi di belakang video ini kan lagi viral kemarin itu tentang ungkapan ini. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habib warasatul anbiya. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Jadi dia bilang, ente mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, Anda sesat. Jadi ini habaib atau habib itu kok disejajarkan dengan Al-Quran ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau habibnya itu sesat, habibnya itu melenceng, itu bagaimana? Kan seperti itu pertanyaannya. Padahal kalau kita itu mengacu kepada habib sebagai sosok yang mulia, karena dia itu dianggap sebagai cucu Nabi, itu kan sudah terbantahkan. Jadi tidak ada bukti kalau habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Nah kalau selama ini masyarakat Indonesia menganggapnya dzurriyyah Nabi, itu kan karena doktrin selama ini yang diterima oleh masyarakat Indonesia bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Padahal kalau kita lacak sejarah panjangnya, para habaib ini kan dulunya itu kan didatangkan oleh Belanda. Jadi mereka itu kan bekerja untuk Belanda, membantu Belanda, membela Belanda dalam rangka memperkuat penjajahan di bumi pertiwi ini. Sementara pihak pribumi itu kan tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan orang-orang pribumi ini dipelopori oleh para dzurriyyah Wali Songo. Ini sudah jelas tercatat dalam sejarah seperti itu. Kemudian soal habaib, ini kan jelas mereka itu didatangkan oleh Belanda. Jadi dalam hal perjuangan kemerdekaan itu posisinya juga kelihatan. Jadi si habaib ini berpihak kepada penjajah, sementara para dzurriyyah Wali Songo ini berpihak kepada pribumi. Ini baru dalam sisi sejarah. Belum kalau kita runut ke soal nasab. Kalau soal nasab itu kan jelas. Nama Ubaidillah itu kan disebutkan bahwa itu adalah sosok fiktif. Padahal Ubaidillah itu disebut sebagai leluhurnya para Ba'alawi ini. Karena kalau kita lihat sejarah juga, itu kan Ubaidillah itu kan dianggap sebagai anaknya Ahmad bin Isa atau Ahmad al-Muhajir. Padahal faktanya Ahmad al-Muhajir
itu sudah meninggal dan dimakamkan di Irak. Tapi di Yaman itu ada juga Ahmad Al-Muhajir dan katanya memiliki anak Ubaidillah. Lah itu yang di Yaman itu Ahmad Al-Muhajir yang mana, Ubaidillah yang mana. Jadi hingga sekarang kan belum terungkap tentang hal itu. Tapi ya secara garis besarnya bisa disimpulkan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif. Karena apa? Karena meskipun para habaib itu menyanjung-nyanjung, mengunggul-unggulkan nama Ubaidillah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Ubaidillah itu memang orang hebat, buktinya mana? Apakah ada kitab karangannya atau adakah peninggalan dia yang bisa menggembarkan dunia? Kan tidak ada. Beda dengan Imam Al-Ghazali, itu kan jelas. Beliau itu seorang ulama yang hebat. Banyak kitab karangannya yang bisa memberikan pencerahan bagi seluruh umat manusia di negeri ini. Baik di Indonesia maupun di dunia. Ini kan sudah jelas karya nyatanya seperti itu. Tapi kalau Ubaidillah, adakah kitab atau hasil karyanya yang bisa dianggap itu mencerahkan masyarakat atau dianggap itu berguna bagi rakyat baik di Indonesia maupun di dunia? Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di negeri ini, sekarang kan sudah banyak rakyat yang sadar, yang paham. Kalau dulu mungkin sering diperbudak oleh para habaib karena menganggap habaib adalah dzurriyyah Nabi. Akhirnya disuruh apa mau, diminta apa mau, dan apa saja dilakukan demi kebahagiaan sang habib tersebut. Tapi karena sudah ada tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, banyak orang yang menjadi sadar dan paham kalau habaib adalah bukan dzurriyyah Nabi. Makanya tidak berlebihan kalau sekarang itu para habaib itu menyopot gelarnya sebagai habib. Jadi habib itu bukan dzurriyyah Nabi, tapi habib itu adalah simbol atau sebutan kemuliaan atau orang yang dicintai atau orang yang disayangi. Nah sekarang faktanya kalau rakyat Indonesia itu sudah tidak mencintai, sudah tidak menyayangi para habaib, ya harusnya habaib itu mencopot gelarnya sebagai habib dan kembali menjadi rakyat biasa.